Waktunya Kak, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, wilujeng anjing Kak ya semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sukses untuk kita semua ya, baik petani, pengusaha ataupun semua lini yang ada di bagian di kakao ataupun perkopian Indonesia. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang cerah ini kita semua diberi kesempatan untuk bisa silaturahmi satu sama lain walaupun harus long distance relationship ya. Yang mana di era digital ini kita tidak harus face to face tapi dengan eh, perkembangan digitalisme yang sangat luar biasa memudahkan kita untuk bersilaturahmi, interaksi, bahkan apapun ya, bahkan penjualan ya, seperti itu. Nah, di sini kami hanya sedikit untuk telling story aja Kak ya. Siapa saya? Saya Yuridullah dari Kabupaten Kebumen, tepatnya Desa Pujangan, Kecamatan Ambal ya. Kami mengawali kopi ya, kopi dari tahun 2009. Jadi waktu itu kopi belum booming. Usaha kami dirintis adalah dalam misi sosial ya. Sosial dalam arti pemberdayaan masyarakat. Kami tinggal di wilayah pesisir, ya notabene-nya 2 kilometer dari bibir pantai ya, Kak, ya. Jadi ceper, bukan highland yang tinggi, berkabut, dingin. Di sini nuansanya panas, pinggir pantai. Nah, yang mana kami dulu mengawali menanam kopi. Waktu itu saya belum paham apa itu kopi. Ada jenis Arabica, Robusta, atau Liberica ya. Yang saya tahu adalah tanam, tanam, dan menanam. Nah, sebelumnya basic kami adalah dari perhotelan pariwisata. Jadi kami dulu guiding ya, wisata, wisata dari luar Jawa atau dari Jawa Tengah, dari manapun ya, ke Bali, ke Jogja, ke Malang, dan sebagainya. Nah, dari situlah kami apa namanya tercetus ide ya, yang mana kami lebih ke hospitality, menciptakan sebuah nuansa ya wisata desa dengan potensinya. Nah, salah satunya adalah kopi, kopi dan kakao. Ini ada hubungannya dengan kakao yang ada di Nah, Dek, Kebumen, Kak ya. bunga ini Nadil. 25 tahun silam itu tempat kami adalah full dengan kakao ya di wilayah Kabupaten Kebumen. Tempat kami terutama sangat banyak buah kakao. Dan awalnya dulu kami sebelum ke kopi adalah ke kakao. Bagaimana bisa membuat coklat ya yang ada di pasaran ya. Nah, saya uji coba untuk mengolah buah kakao menjadi coklat. Waktu itu era digitalisme itu belum berkembang ya, masih menggunakan HP yang bahkan tidak ada kameranya. Bahkan saya juga belum punya HP waktu itu. Coklat itu saya olah, tapi kita nggak gimana untuk mengakses cara membuat kok coklat ya kakao itu saya olah, saya roasting manual, semua serba manual. Dari kopi kami juga manual Kak ya. Nah, dari situ setelah saya panggang secara tradisional, terus saya bikin coklat bubuk, ternyata itu kan ada lemaknya ya. Jadi kok nggak bisa apa namanya eh glyceris ya kering ya. Ternyata itu ada kandungan lemaknya. Berbagai macam uji coba untuk memisahkan kakao ya waktu itu. Nah, disitulah kami bukan putus asa. Ternyata mesinnya harganya mahal ya. Nah, endingnya saya larinya ke kopi. Nah, kopi kami adalah kopi yang ditanam di dataran rendah atau kopi pesisir. Nah, di mana?
Kami menanam tiga jenis kopi, Arabica, Robusta, dan Liberica. Yang dulu-dulu awal menanam itu tidak tahu ini jenis kopi apa. Nah, selanjutnya identifikasi kopi. Ya, kami dari 10 batang pohon kopi di samping sebelah rumah, depan rumah, ya toh, saya kembangkan kembali. Di situ kami membuat bibit kopi dan membagikan kepada masyarakat sekitar satu desa. Dalam luang waktu 1 tahun, 2 tahun. 2 tahun ternyata sudah mulai berbunga dan berbuah. Nah, disitulah kami terjun. Saya keliling kebumen dari ujung timur, barat, utara, selatan itu mencari kopi. Waktu itu sama sekali tidak tahu ini jenis kopi apa itu full wash proses, apa itu honey proses. Ya, tahu tahunya kalau zaman dahulu kalau bikin kopi di desa kami adalah kopi dicampur dengan beras hitam atau beras disangrai bersama. Ya, jadi kopinya misal seperempat, itunya bisa 0,5 kilogram. Ya, jadi itu yang terjadi di desa kami. Nah, seiring berjalannya waktu, kami apa namanya ikut kelas barista. Nah, kelas barista waktu itu pertama kali ya, kopi belum booming ya, belum booming. Waktu itu yang lagi boomingnya itu bareng saya dengan Rio Dewanto yang film apa itu filosofi kopi itu ya. Nah, dan saya juga pernah ketemu bareng waktu di Semarang. Nah, saya pelatihan di Jakarta barista kelas. Ya, waktu itu buat kami lumayan mahal dan sangat ya untuk sebuah pelatihan 1 hari membuat kopi, ya meracik kopi, ya 2 juta 1 hari kopinya pahit semua nggak ada gulanya, dikenakan kopi espresso yang mana yang ikut pelatihan waktu itu adalah rata-rata pengusaha besar kopi Indonesia dan barista-baristi yang memang dia sudah membidangi di bidang itu. Dan begitu saya ikut pelatihan dan ternyata saya dari kampung ya, yang dari kampung datang ke Jakarta, terus belajar kopi ya nggak paham kopi, disuruh tes toh jenis kopi apa aja ya, saya nggak tahu itu jawaban saya sendiri waktu itu karena memang nol, saya benar-benar nilainya terjelek ya, bukan karena jawabannya hampir kebanyakan salah. Nah, nah dari situlah kami termotivasi, kami kembangkan dari kelas roasting, dari bikin kopi latte, dari bikin kopi semuanya saya pelajari, beli bukunya, trial and error. Ya, 1.000 kali gagal, ada satu yang berhasil. Nah, itu kami kembangkan. Kami secara terus-menerus kontinuitas belajar introspeksi diri, belajar kepada suhu-suhu ya atau master kopi di mana kami berkunjung, kami keliling ya termasuk udah Indonesia keliling untuk mengidentifikasi kopi, terutama yang di Kabupaten Kebumen. Ternyata di Kebumen ada banyak kopi ya, cuma belum famous, belum se apa ya, belum se booming waktu 2015-an ya itu surganya kopi Indonesia ya. Jadi kami mengawali. Nah, kami mempunyai ciri khas, Mbak ya. Jadi kami secara mempelajari kopi, penyajian manual brewing, sama apa yang pakai mesin, kami juga punya ide inovasi sederhana, yang mana adalah ide itu menyelesaikan suatu permasalahan, terutama para petani kopi, terus para apa pemilik kafe, ya, barista ataupun baristi. Bagaimana ya kopi kami itu beda dengan yang lain, ya. Bedanya apa? Dari cara penyajian. Penyajian kami itu menggunakan bambu, ya, bambu drip, alat penyaji kopi. Ya, boleh saya diizinkan, kami ingin memperlihatkan untuk apa namanya kopi kami. Nah, seperti ini.
Jadi penyajiannya menggunakan kopi. Ini bukan untuk promosi ya, mohon maaf, tapi ini tidak ada hubungannya antara perjalanan kami ya dengan kopi. Salah satunya adalah bambu strip ya, penyaji kopi. Alat ini adalah solusi untuk mereka para petani. Sebenarnya bagaimana saya mengedukasi kepada petani biar petani bisa menikmati kopi yang enak dengan alat sederhana tapi sudah standarisasi setidaknya dengan kafe-kafe besar ya, nggak usah disebutkan, bisa tahu apa itu cappuccino, apa itu latte. Nah, ini alatnya. Dan tentunya tidak lain adalah alat ini sebagai ID kita sudah bukan bicara Indonesia, bicara untuk Juam atau kopi Kebumen atau kopi Jawa Tengah, tapi sudah Indonesia. Bahwa Indonesia itu punya alat penyaji kopi yang dari bambu, yang mana ini bisa untuk membuat kopi latte, menu-menu baru terbarukan. Harus punya ID. Ini perjuangan yang sangat luar biasa ya, menurut kami. Dan tentunya atas apa ya izin Gusti Allah ya Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesempatan kami ya untuk memperkenalkan kopi ini. Saya 3 kali pameran di Rusia ya, Moskow ya, memperkenalkan kopi bambu. Nah, itu yang kami jalankan hingga saat ini dan sangat luar biasa ya. Dampak dari media sosial, dampak dari era digitalism langsung menyebar kemana-mana. Desa yang dulunya sepi di bawah pohon bambu dan orang bilang itu impossible, orang akan ngopi di situ di bawah pohon bambu yang kotor yang ini. Tapi dengan sentuhan kami, ya apa semua orang membutuhkan sesuatu tempat yang memang harus harus eksklusif ya. Nah, jadi sebenarnya keinginan kami adalah menjadikan destinasi wisata kopi dan kakao ataupun coklat ya. Di tempat kami namanya coklat, nggak tahu kakao. Nah, jadi tidak bisa membedakan apa itu kakao, apa itu coklat. Coklat itu sudah menjadi, nah, produk yang siap saji ya. Contohnya dari coklat batang dari situ. Nah, disitulah awal perjalanan kami dan alhamdulillah gara-gara kopi ini saya bisa bertemu Pak Presiden langsung, diundang Pak Presiden ya ke Istana Negara ya, dan juga mendapat Kalpataru dan Inovasi Daerah Jawa Tengah juara 1, penyuluh kehutanan nasional, alhamdulillah nomor 1. Jadi ada banyak penghargaan yang kami terima dan itu bukan kami untuk memamerkan, tapi itu adalah hasil kerja kami, yang mana kerja kami itu memang punya target, tapi tidak mengharap nanti harus ketemu presiden ini tidak. Targetnya adalah lebih ke bisnis. Bagaimana bisa menjalankan bisnis di desa, meramaikan desa, ya kan? Terus pemberdayaan kepada masyarakat. Ya, jadi kami sebenarnya menjual potensi yang ada di desa. Salah satunya dari kopi. Dari kopi itu berkembang menjadi destinasi wisata. Ada pemancingan, ada gazebo-gazebo, ada membatik, ada wisata lihat mandiin sapi, kambing. Ya, jadi kopi adalah sarana bagaimana untuk menciptakan nuansa yang bisa memutar ekonomi masyarakat. Saya yakin yang ada yang hadir di Zoom ini ya ada yang dari daerah ya, mungkin dari daerah Kalimantan. Jadi sebenarnya setiap masing-masing daerah itu punya ya dibutuhkan yang namanya local champion. Panjenengan yang di Sumatera, yang di Kalimantan, yang di Papua ataupun di mana dengan ciri khas masing-masing. Tujuan kami untuk Kebumen tidak lain adalah menciptakan Go Greens ya, tanah semua hampir 8 kalau global untuk Kebumen tanahnya itu rata-rata non produktif apalagi tanah pekarangan. Nah, disitulah kami berbagi dari 10 pohon menjadi ribuan bahkan insya Allah mencapai ratusan ribu. Makanya kami mendapatkan Pataru dan kami mendampingi masyarakat. Ilmu yang kami pelajari
tentang kopi, bagaimana mengolah kopi, full wash, natural, dan lain sebagainya, sampai ke barista, baristi, itu kami sampaikan. Harapannya bahwa kami sebenarnya sedang menciptakan, misi kami menciptakan masalah satu kecamatan. Kebumen ada 35 kecamatan. Dan saya berharap masing-masing kecamatan punya satu unggulan kopi yang ditanam di daerah. Kan ada pesisir, ada perbukitan batuan kas, ada pegunungan, perbukitan ya. Gunung nggak ada. DPL-nya 0 mdpl sampai maksimal 250 mdpl. Kopi dataran rendah, cita rasanya beda. Ya, nah itu dari sisi apa namanya IG, indikasi geografis. Jadi indikasi geografis itu sebagai daya tarik. Sudah biasa orang ngopi, bahkan dunia ngopi itu kopinya highland, kopi yang ditanam di ketinggian di atas 1000 mdpl ya toh. Ya, banyak, bagus, itu bagus. Tapi ketika kami menanam di pesisir, nah justru itulah dunia datang ya mendatangkan orang sampai hampir 50-an ribu ke desa kami ya selama berapa tahun sebelum COVID ya. Puncaknya itu sebelum COVID ya. COVID-19 itu. Jadi kami ramai sehari kadang 1.500 orang datang ke kafe kami dengan potensinya yang ada di desa. Jadi yang dijual adalah yaitu satu, kopinya berbeda, terus di situ edukasinya, bagaimana meracik kopi, bagaimana mengolah kopi, bagaimana pasca panen, bagaimana okulasi, semua all about kopinya itu adalah yang kami paparkan. Ayo, bagaimana cara panen kopi? Orang kota datang ke desa, di kota nggak tahu pohon kopi kayak apa, bahkan banyak yang nggak tahu ini kopi seperti apa bentuknya. Nah, begitu datang ke desa, mereka hingar-bingar bahagia. Ternyata jalan-jalan digigit nyamuk, lihat sapi, lihat kambing, lihat ayam dan sebagainya, petik kopi, terus makan makanan tradisional yang ada di tempat kami. Karena apa? Setiap daerah pasti punya makanan tradisional. Nah, itulah kita kolaborasi. Jangan all doing by self ya, tidak dikerjakan sendiri, tapi bersama. Bersinergi satu sama lain ya dari atas sampai bawah semuanya itu punya peran yang sangat penting. Ya. Jadi seperti itu. Bagaimana mendatangkan tamu, bagaimana kerjasama dengan Tour and Travel, bagaimana cara penjualan. Nah, kita ke sisi bisnis. Bisnisnya seperti apa? Untuk kopi. Jadi ini kopi ataupun coklat ya, kakao ya. Kami juga memproduksi coklat. Mohon maaf, tidak promosi. Saya baru 1 tahun memproduksi ini. Dan ini baru belum ada 1 bulan PIRT-nya keluar. Tapi kami sudah, Alhamdulillah, sudah menjual produk kami, coklat Guamen, Jawa Kebumen, kopi, rasa kopi, dan susu. Dan nanti akan lahir inovasi-inovasi baru. Mungkin nanti ada rasa apa namanya green tea ya. Nah, nanti dari apa kakao butternya itu ya, nanti dicampur dengan green tea atau dicampur dengan miracle apa bukan miracle, kelor ya. Jadi coklat ya kami bikin karena kami main di kopi ya kita mainnya di coklat rasa kopi ada rasa susu ya seperti itu. Jadi benar-benar pahit, legit dan sebagainya. Nah itu inovasi pengembangan dari kami bagaimana coklat itu ya bisa berinovasi. Inovasinya adalah dengan pengolahan rasa ataupun sebagainya. Karena ada banyak banget ya, ada yang dark, ada yang gula aren, ada yang macam-macam inovasi. Jadi di saat-saat seperti ini adalah berinovasi di mana pasar belum banyak orang bilang pasar belum stabil, bla 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 bla. Tapi bagaimana? Yang menciptakan pasar adalah owner. Jadi mau di titik mana masing-masing dari kita sebagai petani sampai ke jual raw materialnya atau diolah menjadi bubuk dan diolah menjadi apa namanya diambil minyaknya itu fantastik harganya mahal ya atau mau kemana
Terus perizinan. Nah, apapun produk kita semua, baik kopi, kakao, coklat, ya, kalau kita tidak ada izin perizinan, ya, tidak masalah kalau hanya dijual untuk di lingkup keluarga atau mungkin tetangga, saudara dijual. Tapi kalau sudah berani masuk ke market, minimal harus ada PIRT ya, halal. Nah, nanti halal, nanti naik lagi ke Badan POM, ya toh, dan seterusnya. Bagaimana pemasaran? Pemasaran mau offline, mau dijual di mana produk kita, siapa kompetitor kita, ya produk kita siapa kompetitornya, merek apa, coklat apa, kan banyak. Nah, ada yang murah, ada yang sangat mahal, tapi kok semua laku. Nah, tinggal ke segmentasi. Segmen pasar itu ditentukan oleh kita sebagai pemilik usaha. Terus tidak semua pasar disasar. Toko oleh-oleh. Ya, misal saya akan fokus di toko oleh-oleh. Saya akan bekerjasama dengan kafe ya untuk oleh-oleh dipajang di kafenya, terutama di tempat wisata. Ya, toko-toko oleh-oleh ya itu ada banyak banget. Ya. Terus kalau offline jalan, online juga harus jalan. Bagaimana saya juga tiap hari siang malam ibaratnya live Kak ya. Bagaimana untuk memperkenalkan, untuk mempromosikan produk-produk di marketplace, di TikTok, ya di Shopee. Mohon maaf kalau kami sebutkan, tapi itu salah satu media kami untuk menjual ya, Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, bisa dapatkan di sana. Jadi seperti itu. Itu perjalanan kami dari kopi sampai ke coklat ya. 36. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah tenang karena ini sudah ada izinnya minimal PIRT dan halal. Dan waktu ini belum ada PRT-nya, produk kami sudah keliling dunia ya. Ini untuk coklatnya kami sudah sampai ke Rusia, ke banyak ya. Jadi untuk branding, pentingnya sebuah branding ya. Bagaimana branding itu orang ingat, ingat Yuam, ingat Yuri, ingat kopi Yuam. Nah, kopi Yuam, ya Yuam itu bukan nama orang dari Korea ya. Nama saya Yuri Dullah. Cuma saya lahir di Kebumen, tepatnya di mana? Kecamatan Ambal. Saya tidak akan melupakan kecamatan tempat kami dilahirkan. Yuri Ambal, Yuam, ya, roasted coffee, ya, pakai bahasa Inggris. Apa betul bahasa Inggris? Tidak juga. Tapi bagaimana brandingnya ya? Yuam Roasted Coffee adalah sebuah impian bagaimana produknya bisa go internasional ya, dan bagaimana bisa ekspor ke luar negeri ya. Alhamdulillah sudah ekspor, tapi saya sering menolak ekspor karena apa? Kami dari awal bahwa kalau bisa menjual di apa ya, menjual dalam bentuk yang sudah kopi ya, roasted bean, minimal roasted bean atau bubuk. Permintaan banyak sekali ya untuk green bean. Bahkan ini dari Belanda juga sudah minta, saat ini sedang di Banjarnegara, minta ketemuan, minta sign agreement untuk ekspor untuk kopi ya. Tapi tak upayakan, saya mending kejual dalam bentuk roast bean ya atau bubuk. Jangan green bean. Kalau green bean itu hanya dari tingkat si apa tengkulak, petani petani ke tengkulak, tengkulak nah ekspor. Nah itu nanti manajemennya luar biasa, bagaimana mengekspor, perizinannya apa, bagaimana karantina, bla 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 ya. Jadi ingat, kita, mohon maaf kami tidak memberikan, mengajari tidak, tapi intinya bagaimana kita mau sebagai pemilik usaha mau di mana. Kalau kami memang dari hulu sampai hilir ya, karena tujuan kami adalah kami menciptakan apa? Karena sosial, kami juga memberi bread kopi,
dan kami memproduksi bibit kopi dan apa namanya? Kami punya tahun ini insya Allah tahun depan ya. Ini karena mudah musim kemarau, kami sudah menyiapkan bibit nanti untuk lahan 20 hektar yang ada di Kebumen. Ya, jadi kami punya target karena ketahanan pangan itu buat kami adalah sangat luar biasa untuk Indonesia. Makanya kalau Indonesia semua petani, ya nggak semua ya, berapa persen yang punya idealisme, bagaimana dijual dalam bentuk sudah matang. Jangan green bean. Green bean tidak ada add value. Nah, kondisi saat ini, menurut kami ya, harga kopi dunia dengan harga kopi domestik Indonesia itu lebih mahal untuk Indonesia. Karena apa? Ini musim peralihan ya, yang berbau alkohol kok menurut kami itu menurun permintaannya. Orang lebih ke kopi. Bagaimana sebenarnya orang pejuang-pejuang kopi, para barista, petani kopi, makanya menjadi petani kopi yang bisa mengedukasi itu akan meningkatkan nilai. Ingat ya, sekarang petani itu luar biasa. Luar biasa dalam arti saya punya bahan, punya kopi, roast bean, harganya sekian. Kalau mau silakan, tidak mau silakan. Harganya sangat tinggi. Ya, karena Pak permintaan di dalam negeri, orang-orang baru mengenal kopi, ingin tahu kopi, datang barista dan sebagainya, tanya, akhirnya apa? Mereka beralih ke kopi, mempelajari kopi, dan dari situlah orang banyak menanam kopi. Jadi buat kami kopi itu adalah eh, soul ya, soulmate-nya kami. Jadi kami tidak lepas dari kopi, terutama menanam. Dan saya paling gatel, paling semangat kalau lihat lahan tandus tidak ada hasilnya. Nah, itu kita rubah. Jadi mindset kami adalah bagaimana ini produktif ya, disulap menjadi produktif. Ya, bahkan saya sampai didatangkan ke Kalimantan untuk mendampingi di Kalimantan ya, menanam kopi di Kalimantan, melihat potensi yang ada di Kalimantan dan sebagainya. Nah, jadi semua punya cerita, semua punya visi, semua punya apa banyak hal ya, banyak hal yang itu bisa menjadi brand image kita, bagaimana merubah. Orang akan selalu ingat kita, ingat saya, apa yang ada dalam benak orang tersebut. Misal, bicara mobil, Ferrari berarti image-nya sudah beda. Toyota ini udah beda. Jadi silakan. Kita semua punya karakteristik yang tidak bisa disamakan ya. Kalau karakteristik kopi kami adalah notabene-nya lowland atau pesisir. Jadi ada Arabica pesisir, Robusta pesisir ya. Robusta tumbuh di batu karang, luar biasa ya. Nah, jadi buat semuanya bisa follow di IG kami Yuam Roasted Coffee di TikTok ya, semua serba di TikTok atau Yuri dulu ya, itu media sosial kami di YouTube ya. Jadi kalau ingin tahu perjalanan kopi kami hingga saat ini dan nanti ke depan seperti apa, ke depan adalah misteri yang harus diciptakan bagaimana untuk apa namanya target tercapai. Target tahun ini apa? Saya ingin punya pabrik coklat ya. Pabrik coklat. Bagaimana caranya? Butuh waktu 1 tahun untuk bisa memproduksi coklat. Ya karena nggak punya alat. Bagaimana? Menabung sedikit demi sedikit. Ya jadilah kita bisa membuat kakao butter, bisa mengolah coklat, tingkat berinovasi, perizinan sudah ada. Berarti tinggal disebar ke market. Jadi seperti itu. Mungkin itu Kak ya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau lebih banyak ke sharing, bagaimana untuk kita bisa sharing. Intinya saya terima kasih. Ini sangat mendadak dari Gamal ya mengundang kami. Ini bahkan tanpa PowerPoint ya, karena memang kata "Oh, nggak perlu ya sudah tanpa PowerPoint." Jadi intinya kita lebih apa ya? Bukan untuk mengedukasi, mengajari tidak.
tapi kita semua orang Indonesia harus punya motivasi. Kita punya yang namanya tanggung jawab ya untuk masing-masing daerah. Petani punya tanggung jawab yang bagus bagaimana kakaonya itu produksinya bagus, bagaimana fermentasinya. Nah, nanti ketika ada ketengkulak dibeli dengan harga yang standarisasi, ya hampir semua sekarang dengan era digital kita sudah bisa mengecek harga kakao, harga kopi per, ya itu kan harganya masing-masing ya. Ada yang dijual sangat tinggi sekali, ada yang dijual middle dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan market. Ya, jadi mau di sebelah mana ya kita posisinya, di bagian apa posisinya, monggo kita punya tanggung jawab yang amanah, yang baik. Petani ya fokus di petani sampai ke tahap panen atau dijual apa. Nah, nanti kalau tengkulak mungkin akan diekspor dalam bentuk eh, bean ya, raw material atau juga yang berinovasi untuk mengolah kakaonya, coklat atau kopinya dengan merek masing-masing. Jadi kita semua bisa saat ini sangat mudah akses untuk membuat usaha, tergantung dari kemauan kita. Ya, jiwa-jiwa entrepreneur, jiwa-jiwa pengusaha itu masih jarang di Indonesia ya, hanya segelintir berapa persennya aja. Termasuk saya juga sebenarnya jatuh bangun, tapi ya punya mental. Mentalnya adalah mental kartun, Tom and Jerry ya. Tom and Jerry dibunuh berapa kali, dipukulin ini itu, dia kembali lagi menjadi Tom and Jerry ya. Jadi tidak pernah mati ya ketika apa tidak pernah mati semangatnya maksudnya ya mati itu pasti akan datang entah kapan tapi semangatnya ya jadi ibarat nonton film kartun kartunnya Tom and Jerry dia diunyol-unyol sampai babak belur sampai jadi apapun ya dia kembali lagi ke Tom and Jerry jadi seperti itu jadi semangat semua untuk kita semua untuk para petani untuk para eksportir untuk para tengkulak untuk para penyuluh ya penyuluh ya baik penyuluh swadaya masyarakat penyuluh swasta ataupun penyuluh ASN ya mari kita bekerja sebaik mungkin sesuai dengan bidang kita masing-masing punya tanggung jawab kepada diri kita terhadap Gusti Allah dan terhadap Indonesia. Jadi Sabang sampai Merauke ada luar biasa cita rasa kopi kakao masing-masing daerah. Jadi itu sangat luar biasa dan tentunya itu menjadi ID identitas masing-masing daerah. Nah, tinggal pengembangan bagaimana ketahanan pangannya dibikin cepat ataupun apa. Mungkin itu aja ya Kak dari kami ya. Saya tentunya terima kasih nanti bisa sharing-sharing waktu yang diberikan kepada saya. Di sini kami bukan mengajari, tapi hanya berbagi aja semangat dan menyemangati ya. Ya. Bagaimana kita semangat sampai detik ini dan selanjutnya kita bermanfaat untuk sesama ya dan ibadah. Ini niatnya ibadah. Ibadah dan bisnis dari apa yang ada sumber daya alam tanpa harus mengeksploitasi alam tersebut. Mungkin itu Kak ya. Nah selanjutnya nanti bisa tanya-tanya nggak apa-apa. Kita sharing-sharing aja ya. Kita itu aja ya. Terima kasih kalau ada perkataan kami yang kurang berkenan atau mungkin kurang enak didengar atau apapun. Itu tidak ada maksud apapun dari kami, tapi intinya kami dengan warna sendiri tidak ada mengajari, ya, tapi memotivasi membangun negeri ini. Terima kasih waktunya, Kak, ya. Kak Anissa, saya kembalikan ke Pak Anissa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yuri Dulo selaku owner Yuam Roasted Coffee. Terima kasih Pak atas pemaparan materi. Tadi juga sudah sharing terkait bagaimana membangun Yuam Roasted Coffee. Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung? Boleh langsung di-unmute. Sembari menunggu, di kolom chat ada
ini Pak, ada dari Ibu atau Bapak Gusniarni. Menarik ini alat kopi dari bambu Iya, katanya. bambu. Apakah bisa dibuatkan YouTube tutorialnya Pak atau mungkin sudah ada? Sebentar, ada Kak ya. Eh, Juga katanya nomor kontak Pak untuk pesan alat kopi dari bambu serta Iya, harganya katanya. iya, Kak ya. Jadi alat kopi bambu kami seperti ini. Nah, ini yang saya gambar ya. Ini wajah saya. Nah, ini sudah puluhan ribu terjual di seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri ya. Banyak yang dari luar negeri. Jadi fungsinya adalah untuk penyaring kopi. Membuat kopi pengganti espresso ya. Latte art. Jadi waktu itu kami tidak punya mesin espresso. Makanya dari keterbatasan itu kami lahir ide untuk menciptakan alat pengganti espresso. Karena espresso harganya mahal ya. Dulu harganya mungkin paling murah 3,5 juta waktu itu ya. Itu yang manual. Nah, sampai ratusan juta. Loh, itu kan mahal buat kami. Nah, hanya tercetus ide bagaimana kopinya, minum kopi tanpa ampas, ya. Jadi Kemudian, tanggal tanggal berapa? Tanggal Kalista? 26 ini kan jadi nanti ini sebagai base kan? espresso, pengganti espresso. Nah, tinggal bagaimana kita, ya, karena dulu pernah ikut pelatihan barista, ya, membuat latte art. Jadi menciptakan menu latte bambu, ya, latte art dengan alat sederhana dan tentunya apa namanya? Ini sebagai HI di Indonesia. Kenapa kita harus meniru orang Barat yang pakai mesin, ya? Kita punya ID, wong kita punya bambu, kenapa kita malu? Makanya waktu itu kami, apa namanya, kamu nggak malu sama Rio Dewanto jejer, dia pakai alat yang ratusan juta, Mas Juang pakai bambu. Ya kenapa? Kenapa harus malu? Justru saya bangga. Kenapa? Inilah ID kita, ID Kebumen. Depan rumah saya bambu semua, tuh kamu lihat tuh bambu semua, gitu kan yang gitu. Jadi di situ ya. Nah, untuk CP nanti bisa nanti kami balas jadi WA-nya ya, Kak, ya untuk kontak person kami. Jadi dan yang bikin orang Indonesia bangga, kopi bambu ini sudah ditetapkan sebagai kopi bergaya Indonesia di tingkat kancah internasional di Museum Oriental Moskow. Ya, kalau ke Moskow, ke Rusia, datang ke Museum Oriental, ya, kopi bambu adalah kopinya orang Indonesia. Nah, ini butuh yang namanya apa ya, eh, support bahwa waktu itu kami ke Rusia dan Rusia itu sangat istimewa. Saya bergambar, mohon maaf ya, tak sebutkan nama kepala negaranya ya. Kami gambar bambunya. Waktu itu masih Pak Jokowi presidennya. Saya gambar Pak Jokowi, terus Putin, terus para menteri dan kabinetnya. Ya, itu adalah teknik kami untuk memperkenalkan produk kami dan upaya kami bagaimana kopi bambu itu diakui oleh dunia. Seperti itu. Nah, nanti untuk apa bisa cek di apa namanya di Shopee ada Kak ya linknya, nanti saya kirim linknya Kak ya. Ini tadi yang tanya Kak siapa, Kak Gusmiami dari mana ya kalau boleh tahu ya? Mungkin itu ya Mbak ya, jawaban kami Mbak ya. Nanti bisa kami kirim linknya. Bahkan coklatnya sudah bisa dapatkan di marketplace Kak ya, di TikTok atau di Shopee ya sudah ada ya. Jadi yang rasa kopi, kopi coklat, tapi coklat pahit, legit, nikmat. Nah, ini kopi susu, kopi cappuccino ya toh. Jadi saya kan meracik ya, meracik bagaimana meracik sebuah coklat. Karena dulu basicnya tukang peracik kopi, peracik minuman keras waktu dulu di bar ya, terus tukang masak. Nah, kami lebih ke situ, lebih ke inovasi pengembangan produk. Nah, lahirlah kopi coklat, kopi cappuccino ya, coklat cappuccino seperti itu. Mungkin itu Kak ya yang bisa kami sampaikan. Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi, monggo kita sharing-sharing ya. Ya, eh, nomornya kok
Dan yang pasti Kak ya, dari bambu ini kami kan pemberdayaan masyarakat ya. Ada yang bergambar wayang, bergambar logo perusahaan atau lainnya ya. Jadi pelukis-pelukis juga ikut menikmati dalam arti mendapat apa ya, bangga kan, bisa menggambar wayang, bisa menggambar wajah seperti ini. Itu sangat istimewa. Jadi tujuannya adalah, enggak ini ada pertanyaan. Ya, alat espresso dari bambu ini berfungsi untuk press atau memadatkan bubuk atau sekedar penyaring. Ini penyaring. Nah, ada The Secret of Bambu, ya bagaimana bikin kopi yang bisa pliang-pliang, ya tanpa harus minum mengkonsumsi alkohol, ya ada rahasianya di sini ya. Jadi bagaimana menciptakan kopi wine, kopi yang punya cita rasa wine ketika dibuka dia meledak dan itu istimewa. Cuma kami tidak memproduksi, kami hanya lebih ke mencoba untuk berinovasi pengembangan produk ya. Karena sesuatu yang mengandung alkohol itu kan dilarang oleh negara, jadi kami mengerti. Tapi setidaknya kami sudah mencoba bagaimana menciptakan kopi yang beralkohol, ya, bisa bluyeng gitu. Jadi penyaring kopi, nah nanti base-nya itu bisa menjadi menu base coffee, mengganti espresso ya. Jadi mau dibikin Wamenikanu ya, Wamenikanu, jadi Jawa Kebumen ya, Wamen. Jadi kami semua ID-nya adalah Wamen. Jawa Kebumen ya Wamen dan alhamdulillah waktu itu coklatnya yang launching benar-benar datang Pak Wamen ya waktu di Unsud Purwokerto jadi Pak Wamen yang membuka yang meluncing produk kami pertama kali waktu itu mohon maaf belum ada izin PIRT-nya masih dalam proses jadi seperti itu ya jadi ini alatnya seperti ini Kak ya jadi saya punya mesin 25 mesin untuk membuat trip bambu, membuat vas bunga dan sebagainya, membuat apa namanya dari segi ekonomi pot bunga ya atau bonsai kecil-kecil. Ya, oke Kak, yang dari Sumbar silakan. Boleh Kak, siap. Ya, jadi mari kita berinovasi. Kalimantan ada, saya kemarin waktu di Kalimantan di Berau itu di sana ada kayu bajaka, itu dibikin bibit bambu juga bisa, sudah pahit bahkan itu punya story yang membuat badan kita sehat loh. Jadi masing-masing daerah, Sulawesi ataupun mana, Sulawesi ada kayu eboni hitam ya. Tapi jangan ditebang ya, yang udah laku aja ya, diambil diolah menjadi apa. Itu menjadi khasnya masing-masing daerah, ya toh Sulawesi. Bahkan saya kemarin dapat oleh peci dari Sulawesi itu dari Bugis, mantap-mantap. Jadi kita punya warna Indonesia dan kita harus menjaga melestarikan. Seiring berjalannya waktu apa itu namanya digitalism ya udah kita modern tapi tradisional juga dipertahankan tapi yang terbaik ya semua punya value punya harga yang mana itu harus jangan sampai hilang jangan sampai musnah oh ya sekalian promosi aja Kak ya nggak apa-apa karena ini pemberdayaan kami selain di kopi kami juga punya batik ini batik kopi luwak ya batik kopi luwak jadi kami punya kelompok batik binaan kami yang mana kami bikin dalam bentuk kaos, kami bikin dalam bentuk syal, kami bikin dalam bentuk jilbab, bahan kain, ataupun baju ya. Ya Alhamdulillah, yang beli rata-rata orang luar negeri ya. Ini ada permintaan lagi dari Denmark ya. Kemarin juga dikirim ke Rusia ya, dipakai orang Rusia ya karena link kami banyak di Rusia ya. Karena 3 kali pameran di Rusia, buat kami ya apa yang bisa dibawa ke sana ya kan selain kopi, coklat ataupun batik ya. Jadi seperti itu. Jadi itu ya Kak, ya itu ada nomor kontak pesan kami. Baik, Oh ya, Pak, ini terima ada yang kasih. tanya lagi Kak ya. Pak, Ya. boleh beralih dulu ke yang mau nanya langsung, Pak? Kayaknya Oh ya, ini ada silakan. Ibu atau Bapak Hafsah. Oke, Boleh sudah. silakan langsung di-unmute. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak Selamat pagi. Iwan. Saya yang Ya. tadi di WhatsApp pagi. Oh iya. Pagi-pagi chat ke Bapak. Alhamdulillah ini ada kesempatan untuk diskusi langsung. Cuman tadi saya telat join nih Pak. Sebenarnya saya tertarik juga sama kopi ini karena dia memang agak lain ya Pak ya. Biasanya kopi itu di Iya. daerah di pegunungan dan
dataran ya dataran rendah ada juga, cuman ini kan di pesisir ya Pak ya, khas sekali gitu ya Pak. Ya, betul. Mm-mm. Maaf itu tadi saya telah join. Di di mana ini Kebumen itu kopinya ada Liberica juga kan Pak ya? Ada Liberica, Robusta, dan Arabica. Oh Arabica ya, siapa pesisir? Ya, dominannya apa tuh Pak di sana Pak? ya, Dominannya di Kebumen. ya. Jadi kan kopi ditanam di tempat manapun, yang Mhm. indikasi idenya berbeda, punya cita Mhm. rasa yang berbeda. Ah ya. Ada kopi robusta yang ditanam di pesisir itu lebih Mhm. ke jasmine, ya. Oh. Kalau kopi arabikanya itu ke lebih bodinya lebih tebal, tingkat keasamannya itu rendah. Terus untuk yang di Mhm. batuan khas itu kayak ada rasa mineral, harumnya Mhm. juga beda, harumnya kurang strong ya, beda dengan kopi Mhm. yang di Thailand, tapi cita rasa istimewa. Terus yang di sebelah Mhm. perbukitan Kebumen Utara itu punya cita rasa yang buat kami sangat istimewa ya, istimewa yang mana memang harus didapatkan, bukan untuk dipertanyakan ya. Ingat, hanya ada di Kebumen. Indikasi geografis, kami Mhm. bukan sombong. Ya silakan cari kopi di Kebumen, nggak gampang ya. Kayak mencari kutu di dalam rambut atau jarum di dalam jerami ya. Dan itu tersebar di seluruh Kebumen. Kebumen sangat luas. Makanya kami penelitian juga bagaimana Mhm. cita rasa kopi dari masing-masing daerah. Ya. Daerah yang di pesisir pasir Mhm. hitam, daerah yang di batuan khas, daerah perbukitan, dan daerah perkebunan. Ya, toh. Terus Mhm. yang ditanam di bawah pohon pinus, gitu. Kami akan kerjasama dengan pihak perhutani untuk bikin templot yang memang kami akan perbesar ya, karena permintaan sangat luar biasa. Dan ini ketahanan pangan ke depan, bahwa ini Mhm. harus Betul. diterapkan di seluruh Indonesia. Sebenarnya misi Mhm. kami adalah membangun negeri ini, membangun Indonesia. Bagaimana Sabang Mhm. sampai Merauke itu posisi pantai semua bisa produktif. Ya, kita menang di ketahanan pangan sebenarnya, toh tinggal bagaimana Mhm. berinovasi menjadi produk. Kita butuh generasi-generasi muda yang benar-benar desain belonging kepada Indonesianya itu tinggi, Mhm. Mhm. punya Mhm. tanggung jawab ya, membangun negeri ini, Ya. dan kayak gitu, dengan Ah, masing-masing apa ah, karakteristik dari masing-masing daerah. ya, betul. Nah, tadi tadi ada Arabica, ada Robusta gitu, dan di Libericanya sendiri ada ini nggak sih Pak? Maksudnya tantangan sendiri untuk pengembangan Liberica. Liberica sendiri di sana baru atau sebetulnya gimana? Mbak, Liberica itu istimewa, paling istimewa. Mhm. Satu pohon itu bisa dapat satu karung itu, ya di atas umur 10 Ya. tahun. Satu karung. Saya diokulasi itu satu pohon dapat satu karung. Orang 4 2 jam nggak selesai untuk panen ya. Itu Udah ya itu tinggi-tinggi ya Pak di Liberica. sana. Ya tinggal set pohon kelapa ya. Toh. Oh, Mbak gitu. itu dulu sebenarnya kemudian ada banyak kopi. Ya cuma Mm-mm. di era-era zaman dahulu dari Gunung Gelembung meletus itu membuat Mm-mm. perubahan dari cengkeh-cengkeh ke kopi. Jadi sebenarnya yang terjadi sampai saat ini, karakteristik orang Indonesia, terutama petani, itu lebih, sekarang yang laku Arabica. Oh, kopi Mm-mm. nangka ditebas diganti Arabica. Wah, Arabica gampang kena virus ini itu, Ganti lagi. ganti kopi robusta. Tidak punya ketahanan apa ya, kekuatan hati. Prosedur ini ada saatnya nanti akan highest price ya. Nah, ini sudah termasuknya sudah Mm-mm. highest price ya. Kopi Mm-mm. sangat luar biasa mahalnya ya kan. Ya. Jadi ya, monggo tinggal kita ke teknik aja. Sebenarnya semakin kita petani itu pinter, bisa cara pengolahan, yaitu yang akan meningkatkan nilai harga. Ketika petik merah, hijau, kuning, ya Mm. harganya pasti beda. Kenapa? Ya di situ. Mm-mm. Baik-baik. Karena yang saya tahu gitu kalau baca-baca artikel pengolahan Liberica itu masih banyak PR-nya gitu dan ini luar biasa di Yuam udah bisa mengolah sedemikian rupa supaya kualitas cita rasanya tetap terjaga begitu ya Pak ya. Jadi ya ini mohon maaf ya, saya analisa saya ke depan, ketahanan pangan. Justru kopi Liberica nanti akan naik tinggi loh ya. Mhm. Orang
udah jenuh, mohon maaf, titik jenuh ya dengan Nyonya Arabica atau Robusta. Bicara Ya. Robusta, kopi yang ada di pasar di toko-toko itu hampir Robusta, ya entah itu murni atau tidak. Terus Arabica, rata ya orang menengah high class, ya yang Mm-mm. baik-baik kopinya dikirim ke luar negeri ya dalam bentuk green bean, penikmatnya sana. Kita kadang, nah sekarang petani sudah yang baik aku konsumsi, aku produksi sendiri, yang mungkin sprinkle-sprinkle itu yang mutu berapa dijual ke luar negeri atau mau terserah. Kan seperti itu. Tapi intinya itu memang sumber daya manusianya itu yang sangat penting untuk dirubah mindsetnya, ya. Jangan main Liberica ditebang karena harganya murah. Oh ya, tantangan buat kami dulu untuk kopi nangka, kopi Liberica eh, itu menjadi cibiran buat kami ya. Kopinya nggak enak, kopi kok kecut, kopi kok seperti ini Betul. ampiang, ya. Karena sudah terbiasa dengan robusta. Dan itu nyata. Tapi saya tetap tetap lanjut 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 lanjut. Ini Mm-mm. mungkin segmennya belum sampai Belum. kepada siapa di eh, sampel itu diberikan kepada Mm-mm. orang tersebut. Nah, Mm-mm. tapi ketika kita angkat ke kafe, ke apa komunitas kopi, ya justru malah 4 jempol, ya thumb up naik semua. Ini istimewa, apalagi pakai bambu Iya. disaring. Kok jadi seperti ini rasanya? Kok bisa bikin menu yang sangat istimewa, cita rasanya istimewa. Ya, jadi saya punya PR, sesuatu yang katanya tidak enak, itu Mm-mm. dulu kopi nggak laku, ya kopi nangka di sini nggak laku, ambil aja nggak usah bayar. Tapi sekarang harganya sudah luar biasa, ya Mm-mm. luar biasa. Jadi perkembangan digitalisasi itu merubah, ya. Nah Mm-mm. makanya inovasi cara pengolahan, Mm-mm. trial error 1000 kali gagal, ada satu yang pasti akan naik. Entah itu dari inovasinya, dari kopinya, dari pasca apa waktu pengolahan dibikin apapun ya, honey proses apapun ya. Jadi Ya. kita punya pembeda. Nah. Nah, yang pasti itu indikasi geografis. Contoh kita di Kalimantan, kopi Dayak. Wah, Mm. Dayak kan terkenal dengan ulin. Nah, Ya. terus di Bugis, ebony, red, apa, black ebony. Di Mm. Sulawesi, kopi Anoa, ya, atau dari manapun ya. Mm. Produk kita itu sangat digemari. Bahkan di Mm. Rusia, ya, di luar negeri ya, produk kita istimewa. Baik kakao, apalagi kakao, kopi. Nah, itu gerbang dunia. Rempah-rempah, ingat, itu rempah-rempah. Jadi Mm. seperti itu. Ya, Masya Allah, Pak. Berarti memang sudah mencoba banyak hal gitu, termasuk mencoba berbagai macam apa pengolahan pasca panennya dengan berbagai apa pendekatan ya. Tadi ada honey, mungkin natural juga sempat coba dan sebagainya, dan akhirnya Semuanya nemu ya. yang paling terbaik gitu ya. Oke, oke. Baik, Pak, sebenarnya ingin banyak yang ingin saya tanyakan, tapi mungkin nanti saya bisa chat langsung dengan Bapak ya, karena memang saya juga ada rencana ingin penelitian di apa Oh, hubung ini Mbak Anissa yang dari dia, dari mana? Dari Pak Hafsah, Pak. ya, Yang dari Pak Budi Brin, Pak. BRIN ya. Iya. Ya, Ya, heeh. saya juga Mbak, mohon maaf ya, saya bisa seperti ini juga karena inkubasi ya. Waktu itu belum BRIN, masih Ristek Mhm. Dikti ya. Jadi saya sangat Ya. bangga dengan Ristek Dikti waktu itu yang menginkubasi kami, bagaimana bisnis kami bisa berkembang, bisa punya Mhm. tujuan, marketnya kemana. Itu salut ya buat eh, BRIN ya. Waktu itu masih Ristek Dikti ya. Ya. Dan kami, Mimpi sih, Pak. Mhm. ya, itu sangat bangga. Dan saya tidak, dari itulah kami kuat ya. Basic kami Mhm. yang kadang nggak kuat jadi kuat. Karena apa? Kami ingat dulu datangkan mentor ini Bentar. yang sangat Mhm. bagus. Itu pondasi ya. Jadi Mhm. never die ya, tidak pernah mati. Ya jiwa-jiwa kami Mhm. jiwa-jiwa kartun. Pokoknya begitu kartun ya jadi kembali ke asalnya seperti itu. Sukses untuk Mhm. BRIN. Insya Allah. Ya, sama-sama, Bapak. Siap. Makasih. Nanti barangkali saya akan komunikasi lagi via WhatsApp ya, Pak. Iya, siap Kak. Terima kasih sharingnya, Bapak, Jadi luar biasa. kami Sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hafsah atas pertanyaannya. Selanjutnya
pertanyaan dari kolom chat ya Pak. Kita lanjut Ya, lagi. Dari Bapak atau Ibu Suryati. Kopi bambu itu jenis kopi atau kopi olahan dari biji kopi semua jenis? Jenis di sini maksud saya Robusta, Arabica, atau Liberica. iya. Oke, saya jawab ya. Selamat siang, Ibu. Siapa tadi yang nanya? Kak siapa? Ibu atau Bapak Suryati. Ya, aku ya. Jadi kopinya itu menggunakan semua jenis kopi, ya. Arabica, Robusta, atau kopi Liberica, atau kopi Nangka. Cuma ketiga jenis kopi tersebut punya cita rasa yang berbeda dan paling cocok itu di apa namanya buat apa? Kalau kopi nangka, saya lebih ke apa namanya ke es kopi ya atau cold brew dengan media bambu yang mana itu yang paling enak sebenarnya kopi nangka itu menggunakan bambu cara penyajiannya ya. Menurut saya ya sebagai pemilik brand dari Yuam dan ide kreatifnya kopi bambu ya. Jadi kopi nangka itu pakai bambu. Nah, kalau Arabica itu dibikin base latte. Robusta itu dibikin base espresso ya, pengganti espresso. Bikin latte bambu, cappuccino bambu, ataupun yang lainnya. Arabica juga. Nah, Arabica kalau saya, maaf ya, kalau Arabica menurut saya paling cocok dibikin latte juga. Kalau enggak, lebih ke V60, V60. Ya, apalagi yang apa namanya, yang Arabica yang wine itu ya. Kalau saya pribadi, kalau kopi ya paling enak untuk tes uji rasa ya tetap tubruk. Kopi tubruk, kopi air panas aja. Ya, itu untuk tes. Nah, dari kalau kita sudah tahu karakteristik dari si tes kopi tersebut, nah, langsung berpikir, ini enaknya disajikan dengan ini, menjadi minuman ini dengan nama sendiri. Ya, kalau saya di Kebumen, yang Americano, ada toh menu namanya Americano ya. Kenapa disebut Americano? Karena yang orang Amerika itu nggak suka espresso, terlalu pahit. Yang suka itu orang Italia dan sekitarnya. Sekali teguk, ya. Nah, ketika itu datang ditiru orang Indonesia, belum sarapan, masuk ke kafe, ini benar-benar terjadi ya. Ke kafe, datang ke kafe, orang pacaran, pasangan cewek cowok datang ke kafe, wah, bergaya. Espresso, americano, wah. Nggak tahu, ternyata espresso itu kopinya pekat, kecil, pahit. Ya, belum sarapan, jeglek, ya toh, minum jedek, pingsan, rumah sakit. Wah, saya dengan pemilik kafe juga bilang, silakan cek apa ampasnya kita ke dinas kesehatan ini tanpa ada campuran apa-apa. Nah, disitulah datang edukasi yang belum ditulis di kafe. Yang belum sarapan dilarang minum espresso. Karena apa? Ya, waktu itu terjadi seperti itu. Biasa minum kopi yang tubruk, dikasih espresso kecil, pahit pula, ya toh, jeglek. Ah, jadi itu masalahnya di situ. Jadi itu yang benar-benar terjadi di dunia perkopian kami, karena kami juga supplier kopi, ya dulu sebelum kopi itu ada 25 lebih ya, eh, kami supply dengan kafe-kafe kami juga, ya. Jadi kami dulu kerjasamanya dengan mereka adalah bagaimana mengedukasi mereka menjadi barista, barista terus buka kopi, kami dampingi, kami supplier, ya kami ikut meramaikan di situ. Jadi saling menguntungkan, bukan hanya menguntungkan satu pihak. Jadi seperti itu. Ya, jadi semua jenis kopi bisa, Arabica, Liberica. Pokoknya masing-masing punya base cita rasa yang berbeda. Tinggal kita uji ini cocoknya dibikin apa. Dan kalau kita punya, misalkan ini kan di kafe ya, kami di kafe ya. Jadi cocoknya kopi apa ini dibikin apa. Nah, seperti itu. Nah, itu biasanya bisa kolaborasi dengan barista ya. Atau di blend, oh kopinya di tempat kami robustanya sangat pekat. Nah, di blend dengan kopi nangka misal berapa persen ya, 25% biar strongnya tidak begitu
pekat karena tidak semua orang suka kopi yang strong. Ada yang ingin lebih ringan, ya toh. Tadi bilang Itali sukanya espresso, orang Amerika americano, karena hampir semua orang Amerika sukanya espresso dikasih air panas, tidak terlalu pekat, namanya americano. Nah, kalau di Kebumen, berhubung di Pulau Kebumen itu ada di Pulau Jawa, Kabupaten Kebumen, dan Jawa itu punya banyak pegunungan, vulkano, ya. Jadi namanya Wamenikano. Itu Wamen, Jawa Kebumen. Wamenikano, ya. Berani menjadi orang Kebumen, mengkonsumsi kopi dari Kebumen, yang intinya bangga dengan Kebumen. Jadi dari situlah nanti orang-orang ini banyak orang berbondong-bondong ingin menanam kopi, ingin bermitra, ya toh. Jadi seperti itu. Jadi untuk mengembangkan Kebumen dengan budayanya. Jadi menjual Kebumen itu tidak harus menjual pulonya, menjual tanah-tanahnya, tapi menjual yang tumbuh dari tanah, entah kopi, entah apapun sumber daya alam Indonesia, Kebumen itu bisa ditanam dengan apapun. Jadi kita melenceng dari plafon ya, apa namanya kopi Arabica tidak bisa tumbuh di dataran rendah di pesisir, ya memang benar ya tidak akan pernah ada kopi Arabica tumbuh di pesisir. Itu benar, tidak akan tumbuh, tidak akan berkembang selama tidak ada yang menanam. Nah, tanggung jawab panjenengan, ya patahkan itu semuanya, buktikan. Jangan banyak bicara, buktikan dulu. Tidak usah kita bicara, orang itu akan datang. Membuktikan, oh ternyata benar. Ada kopi Arabica di pesisir, ada kopi yang tumbuh di dataran rendah Arabica. Bagaimana cita rasanya? Seberapa besar itu marketnya sebenarnya? Tinggal bagaimana mengorganisir orang-orang itu mau menanam kopi, mengolah apa nanti kami sebagai pengepul kami beli dengan harga yang ya kami harganya sama dengan harga pasar bahkan kadang harganya lebih tinggi di atas pasar ya kami juga sering bohong kepada petani yang kopi sebenarnya harganya 60.000 tak beli 100.000 yang harganya 80.000 tak jual tak beli 100.000 karena apa sebenarnya itu adalah milik untuk menyemangati mereka biar mau menanam kembali. Kami mau berbohong untuk merugikan diri saya sendiri, tapi satu sisi dari sisi tanamannya itu bertambah, orang itu mau merawat. Nah, itu bukan hal yang sangat mudah, ya. Tapi selalu apa namanya? Insya Allah kami lakukan itu karena kami semakin banyak orang yang menanam kopi, harapannya mereka nanti masing-masing kecamatan di Kebumen punya namanya kedai kopi, punya pengepul kopi, ada minum kopi di sana. Jadi pendampingannya kami dengan petani sebenarnya 5 tahun ya untuk bisa menciptakan destinasi wisata. Kami tanam dulu, Oh, dampingi bentar dan dulu, kecelok, Mel. ya, Mel, kayak dampingi kecelok. sampai dia bisa merawat, populasi, panen, pasca panen, baru dilatih barista, baristi. Kalau sudah bisa, buka kafe. Kafenya bagus, baru diajarin untuk ke roasting kelas. Baik, ya. Nah, nanti bagaimana sampai ke perizinannya, sampai ke penjualannya. Jadi tujuan kami tidak untuk kami sendiri sebagai mendominasi kopi kebumen, tidak. Tapi satu sisi adalah wira usaha baru di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen. Endingnya nanti itu akan menjadi pilot project untuk Kebumen, untuk nasional, nanti akan berkembang di seluruh Indonesia. Indonesia menjadi destinasi wisata, ya, destinasi wisata dengan tingkat keunikan kopi, kakao, dan sebagainya. Ya, kita bicara Indonesia, bukan bicara Yuam, tapi bagaimana kalau ini diterapkan di masing-masing Indonesia, itu akan istimewa buat Indonesia. Mungkin itu ya. Ya Kak Marika, silakan yang mau bertanya lagi. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, belum ada pertanyaan ya, Pak, Bapak Ya. Ibu. Tapi boleh silahkan ya, Bapak Ibu yang mau bertanya langsung atau mau tulis di kolom chat, boleh langsung ditulis
Terima kasih penjelasannya, Pak. Sama-sama, Ibu atau Bapak Suryati ya. Nah, mungkin ini udah nyalain kamera, Ibu Khalijah. Apakah mau bertanya, Bu? Oke, mungkin dari peserta yang lain ya, di sini ada 34. Mumpung bisa langsung bertanya dengan Bapak Yuri dulu ya, Pak. Kapan Ya. lagi kesempatannya? Karena Kak, apabila tidak ada pertanyaan lagi, kita akan langsung ke sesi closing statement dari Bapak Yuri. Ya, Dan langsung penutup ya Pak ya. Tapi coba saya panggil lagi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang mau bertanya kepada Bapak Yuri? Boleh saya bertanya, Pak? Izin, Pak. oke Boleh, ya, Pak silakan Pak. Mustaqim ya. Ya, terima kasih. Salam kenal, Pak. Mohon maaf saya terlambat. Ya, Perkenalkan, nama saya Mustaqim, tinggal di Medan. Saya punya kebun dengan ketinggian 100 mdpl sampai 120 mdpl. Pertanyaan saya mungkin apakah jenis kopi yang cocok di daerah ketinggian tersebut, jenis apa kira-kira? Yang pasti Robusta. Kemudian saya juga sudah membibitkan biji kopi Lampung Arsat sama jenis kopi Robusta Baguio. Nah, oke. ada juga sedikit. Saya masih bibitkan dari biji, Pak ya. Dan ada jenis Liberica dan kopi lokal dari Gayo Luwes. Tapi jenisnya Robusta, tapi nggak tahu jenisnya apa. Nah, biar jangan salah, kira-kira dengan ketinggian seperti itu, apa jenis kopi yang paling sesuai. Nah, dengan pembibitan yang saya buat tadi, mungkin akan saya seleksi dari mulai penyemaian bibit sampai siap tanam, mungkin akan ada perlakuan pemilihan bibit sama apa namanya, mungkin nanti disambung dengan misalnya ada jenis bibit yang Bapak sampaikan mungkin bisa disambung pucuk di lokasi tanamnya nanti. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Salam. Ya, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Kak Mustaqim dari Medan ya, Medan, Horas Medan. Jadi untuk kopi apa yang cocok ditanam di daerah Medan, ini notabene-nya pesisir atau dataran rendah. eh, yang pasti di sana ada kopi lokal yang sudah tumbuh besar di sana. Nah, menurut saya, insya Allah semua kopi bisa ditanam di sana, tapi kita juga lihat dari kontur tanahnya ya. Itu keringnya seperti apa, terus tanahnya merah, pasir, atau lempung ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, tadi menanam ada mendatangkan dari Gayo, dari Aceh, ada dari Lampung, ada Arsyad, ada Bagio, ada jenis lain kan ya. Ya sama. Itu sudah kami lakukan. Kami hampir dari kopi seluruh Indonesia tak bawa ke Kebumen. Nah, saya coba untuk dikembangkan ya. Nah, ada kopi jenis ini S Arabica, ada Kartika, ada Liberica, ada Excelsa. Bahkan kami punya kopi yang notabene-nya kopi Liberica yang jumbo, nyamplung ya, gede, warnanya orange dari situ. Jadi tinggal dikembangkan aja. Ya, yang pasti semuanya itu tantangan. Ya, kalau saya bisa di sana tak dampingi. Tapi kalau saya belum bisa ya tantangan. Ya, kenapa memilih Bagio? Kenapa memilih Asia? Ya, mungkin dari tingkat produktivitasnya tinggi, Asia. Mungkin dari Bagio dan sebagainya. Nah, tadi yang teknik sambung pucuk, jadi kopi di sana apa? Misal ada 5 jenis pohon kopi lokal sana, misal buahnya tidak produktif dan tidak bagus hasil panennya, atau perlu disambung dengan tadi yang Arsyad ataupun yang kopi Liberica ya. Jadi seperti itu. Kalau data rendah itu Liberica lebih cakep untuk batang bawah, lebih kuat karena
akarannya itu mandiri, dia bekerja sendiri secara otomatis, ibarat tidak dirawat pun langsung ber, apa, besar karena akarnya besar dan panjang. Nah, itu sangat cocok bisa disambut dengan Arshad atau kopi nangka. Kalau disambut dengan kopi Arabica itu biasanya tidak tahan lama kak ya, paling berapa tahun, maksimal 5 tahun. Bahkan kopi kami di sini yang umurnya Arabica umurnya 5 tahun juga sebenarnya sudah mulai harus dipangkas, dia tumbuh tunas baru dan produktivitasnya. Jadi kayak peremajaan seperti itu. Jadi insya Allah coba itu tantangan Kak Mustaqim untuk kopi nangka, robusta atau kopi dari manapun ya, panjenengan nanti yang akan menjadi lokal champion sana ya, yang ada di Medan ya. Medan terkenal loh dengan Sigagar Utang, Arabica dan sebagainya, itu kan dari ya dari Aceh, dari Gayo, dari daerah Sumatera kan seperti itu. Bahkan saya juga pernah ke Lampung ya. Jadi identik kopi hutan di Lampung, di Kalimantan. Ya, saya adventure sana untuk mencari bibit benih kopi yang bisa dikembangkan di sini. Bahkan mencari interestnya ya dari Lampung bawa ke Kebumen, dan luar biasa itu jenis kopi di hutan ya. Kelihatannya ada sarang beruangnya, untuk nggak diserang beruang. Kopinya sangat besar jumbo. Satu apa itu satu batang itu 2 kilo. Super jumbo ya, 2 kilo satu batang. Nah, itu ada ah, begitu sambungan keluar ada 5 batang, kan lumayan 5 kilo. Itu awal pertama kali panen. Jadi gitu. Monggo ini tantangan buat panjenengan ya. Saya mengharapkan panjenengan menjadi lokal champion yang punya misi dan visi. Panjenengan bisa menciptakan apa, menyediakan bibit, bahkan menjual bibit. Kalau di sana belum ada yang nanam kopi dalam jumlah besar, tantangan buat panjenengan adalah tunjukkan berapa jenis kopi yang panjenengan bawa itu bagus, tumbuh, produktif. Nanti panjenengan bisa endingnya adalah menyediakan bibit ya, menjual bibitnya. Baik yang populasi, yang dari seeding ataupun aneka jenis kopi dikembangkan di sana. Seperti itu. Ini tantangan. Ini tantangan buat panjenengan, dan di depan itu ada emas ya, menggunung emas. Jadi seperti itu Kak Mustaqim. Pokoknya sukses ya selalu buat kita semua. Semangat ya. Ya, Semua terima pendukung. kasih. Ye, Terima sama-sama. kasih Pak Uwam. Ya, saya nanamnya di Aceh Tamiang, Pak, daerah perbukitan, tapi dia rendah, dataran rendah. Oh, Tamiang ya? Tamiang, Iya. Tamiang. Iya. Teman saya di Tamiang. Ada di Oh iya, Pak. Tamiang. Ada. Itu dulu waktu saya masih ketemu inovator seluruh Indonesia dengan BRIN atau Istek Dikti waktu itu ya di Jakarta. Dari Tamiang, teman kami banyak ya dari Gayo, dari Aceh, banyak banget. Bahkan ketua HIPMI Aceh pernah ke tempat kami. Dan sampai sekarang pun kami masih komunikasi. Kadang ada yang minta dibantu dijual, dicarikan buyer. Ya Alhamdulillah saat ini masih komunikasi. Ya, jadi perkopian Indonesia Sabang sampai Merauke, insya Allah kami punya kontak personnya dari Sulawesi, Kalimantan, manapun, insya Allah kami ya punya grup-grup lah ya. Jadi seperti itu. Dan disitulah tempat kami berbagi, sharing, bahkan jual beli kopi, baik yang green bean atau yang masih roast bean seperti itu. Ya semangat Kak Mustaqim. Ya panjenengan insya Allah nanti ke depan menjadi lokal championnya sana ya. Saya bangga dengan yang ada di Tamiang ya. Itu. Terima kasih, Pak. Salam Terima buat kasih. keluarga yang di Tamiang. Semangat, 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 semangat. Ingat, Iya, terima kasih, jangan Pak. ya. Saya pesan juga ini. Ya kita jaga kelestarian alam ya. Jangan ditebak-tebak lagi. Itu aja. Iya, benar, Pak. Iya, Ya. Salam lestari. lestari, Pak. Ya, terima kasih Pak Mustaqim. Salam lestari. Mohon maaf Bapak dan Ibu semua karena keterbatasan waktu, kami mencukupkan terlebih dahulu untuk sesi diskusi. Sebelum menutup kegiatan workshop, mungkin dari Bapak Yuri ada closing statement, Pak. Ya, izinkan ya kami untuk closing statement bahwasannya eh, kita punya tanggung jawab yang sebagai pribadi yang dilahirkan di dunia ini, di, terutama di Indonesia, kita harus bangga menjadi orang Indonesia yang mana kita sudah dianugerahi tanah yang sangat luar biasa,
isinya ya, baik yang di dalam perut bumi atau di atas perut bumi. Cuma kalau kita memang punya jiwa-jiwa lestari, jiwa mempertahankan, tidak mengeksploitasi, tanggung jawab kita adalah mengeluarkan emas ya. Emas tidak harus mengkilat, tapi emas dari warna hijau menjadi hitam, menjadi coklat ya. Itu juga menghasilkan emas tanpa merugikan apa namanya sumber daya alam. Nah, disitulah tanggung jawab kita bagaimana memajukan masing-masing daerah dari manapun, Bapak Ibu semua yang ada di sini, kita punya peran penting untuk menjaga Indonesia, membangun Indonesia dari sisi segi apapun dan di masing-masing bidangnya. Eh, Dunia ini, Indonesia itu tanggung jawab kita ya, dijaga. Kita mesti punya anak, calon anak, calon cucu, ya, generasi muda kita. Pesan untuk kita semua yang sudah dewasa, yang punya putra putri, ya, apa namanya, ajari mereka untuk kemandirian, ya, bagaimana jangan terlalu ikut arus ya, arus-arus saat ini, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan, mengolah menjadi sesuatu yang lebih membangun. Jadi siapkan generasi muda ya. Generasi muda yang punya the sense belonging of Indonesia. Bagaimana? Karena Indonesia ini menjadi tanggung jawab kita semua ya. Jadi intinya seperti itu ya, terjamin tercapai namanya kemakmuran Indonesia dari sisi lini apapun, yang petani di tingkat petani, yang roster di tingkat roster, yang pengusaha menjadi pengusaha, yang eksportir juga menjadi eksportir yang bagus, market yang bagus. Kesejahteraan itu utama untuk kita semua, apalagi para petani. Jangan terlalu banyak gapnya ya, gapnya terlalu tinggi. Petani beli topi aja susah, nah, atau kecepatannya murah. Jadi itu tanggung jawab kita semua. Tapi insya Allah eh, itu akan tercapai nanti ya. Kita harus bermanfaat untuk bersama ya, memberikan add value, membawa Indonesia. Ya, banggalah menjadi orang Indonesia dengan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan ya. Mungkin itu aja dari kami. Sukses selalu, semangat selalu. Saya bangga menjadi Indonesia. Saya bangga hari ini bisa berkenalan dengan panjenengan semua dari Sabang sampai Merauke. Bisa bangun negeri ini. Terima kasih ya. Itu saja, Pak. Terima kasih. Sukses selalu, semangat. Sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Semoga eh, penutup dari Bapak Yuri Lulo dapat memberi motivasi ataupun mungkin insight baru untuk Bapak dan Ibu semua. Sebelum menutup kegiatan workshop, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Pertama, peserta diharapkan untuk mengisi daftar hadir atau absensi yang telah dikirim di chat Zoom oleh Kak Dewi Nurlintan ya. Lalu, informasi lanjutan terkait kegiatan dan jejaring akan disampaikan melalui grup WhatsApp. Jadi, apabila ada pertanyaan lanjutan atau ingin berjejaring dengan petani atau mungkin owner lainnya, boleh silahkan bergabung di grup WhatsApp yang sudah dibagikan oleh Kak Dewi ya. Lalu sertifikasi dan dokumentasi workshop akan dibagikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan selanjutnya sebelum melaksanakan dokumentasi bersama, izinkan dari Gamal Institute untuk menyerahkan sertifikat kepada narasumber, yaitu kepada Bapak Yuri Duloh selaku pemilik dari Yuam Roasted Coffee. Terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu. Ya, sama-sama Bapak. Selanjutnya kami mohon untuk kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya apabila berkenan, karena kami akan melakukan dokumentasi bersama supaya ada dokumentasi bersama dengan Bapak Yuri Duloh. Ya, sama-sama Ibu Hafsah. Oke, siap ya Bapak dan Ibu semua.
Di sini nanti operator akan uh, screen capture foto atau dokumentasi kita hari ini. Oke, sudah siap ya Bapak Ibu. Hitungan ketiga untuk ditahan gayanya ya Bu ya, gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Sama ya, hitungan ketiga juga. 1, 2, 3. Baik. Semoga aman ya fotonya, Kak Dewi. Lalu, Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian workshop Gama Institute dengan tema Coffee and Cocoa Week, kopi lokal dengan ide kreatif desa bisa tembus pasar luas nasional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Yuri Duloh sebagai owner Yoam Roasted Coffee. Lalu seluruh peserta workshop atas kehadiran dan kontribusi diskusinya pada hari ini. Saya Anissa Diah Puspitasari selaku moderator pamit undur diri dan sampai jumpa pada kegiatan Gamal Institute berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.